Pada episode sebelumnya, Kafka berhasil menyelamatkan Mina. Kafka dan Kaiju 9 mulai bertarung, tapi perbedaan kekuatan sudah terlihat dari pukulan pertama. Kaiju 9 tidak menganggap Kafka sebagai ancaman. Kehadiran Kafka di sini hanya sebuah kesalahan kecil. Jadi Kaiju 9 akan membunuh Kafka dan memakan Mina sekaligus. Kafka sudah tahu Kaiju 9 sangat kuat. Tapi Kafka sudah berlatih keras setiap hari demi pertempuran ini. Kafka kembali memukul Kaiju 9. Memang benar masih bisa ditahan, tapi Kaiju 9 merasakan pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kafka melakukan kuda-kuda yang sama seperti Isao. Ternyata Kafka sudah menguasai teknik tinju divisi pertahanan. Kaiju 9 kembali terkena pukulan. Kali ini Kaiju 9 harus bertahan dengan dua tangannya. Tapi pukulan Kafka lebih kuat, jadi tubuh Kaiju 9 sampai terbang. Kafka tidak mau kehilangan momentum, jadi Kafka langsung menyerang Kaiju 9. Keduanya beradu pukulan dan hasilnya bangunan di sekitar langsung hancur. Kekuatan yang besar dari dua Kaiju terkuat. Keiji Itami yakin kota di sana akan hancur dalam waktu yang singkat. Kafka terus menyerang dengan kecepatan yang semakin tinggi. Hasilnya Kaiju 9 harus bertahan total. Ruang komando mulai yakin Kafka akan menang. Tapi Nogizaka tidak mau jumawa. Memang benar Kafka terus menyerang, tapi Kaiju 9 belum terluka sama sekali. Apalagi sebelumnya Kaiju 9 berkata dia memiliki semua ingatan Isao. Jadi akan masuk akal jika Kaiju 9 juga menguasai teknik tinju divisi pertahanan. Kaiju 9 melakukan kuda-kuda yang sama seperti Kafka. Kaiju 9 memberikan beberapa pukulan dan Kafka dipaksa bertahan total. Tapi pukulan Kaiju 9 begitu kuat, hasilnya tangan Kafka kembali terluka. Terlihat kemampuan Kaiju 9 di atas Kafka. Baik dari pukulan maupun teknik dasar, semuanya di atas Kafka. Kaiju 9 mengapresiasi kekuatan Kafka yang sudah meningkat. Tapi Kaiju 9 menegaskan kalau kekuatan mereka sudah tidak sebanding. Kafka menerima pukulan telak sampai bangunan di belakangnya hancur. Di sini Kafka teringat latihannya bersama Hoshina. Hoshina sudah mengajarkan semua teknik tinju divisi pertahanan, tapi ternyata Hoshina sudah mengembangkan sendiri teknik tinju yang baru. Hoshina menyebutnya teknik tinju aliran Hoshina. Jadi itu adalah teknik rahasia keluarga Hoshina yang sudah diturunkan dari beberapa generasi. Hoshina menduga Kaiju 9 juga menguasai teknik tinju divisi pertahanan. Jadi teknik tinju biasa tidak akan cukup untuk melawan Kaiju 9. Tapi Hoshina melarang Kafka menceritakan teknik ini kepada siapapun. Hoshina tidak mau jika Kaiju 9 memakan orang dengan ingatan teknik tinju Hoshina. Jika itu terjadi, maka Kafka tidak akan punya teknik rahasia. Jadi cukup hanya mereka berdua saja yang mengetahui teknik itu. Bahkan Kapten Mina juga tidak boleh tahu. Terlihat Kafka memakai jurus ketiga. Kaiju 9 sudah tahu semua gerakannya. Jadi Kaiju 9 juga melakukan jurus yang sama. Pukulan mereka hampir bertemu. Tapi Kaiju 9 yakin ada gerakan yang berbeda. Kafka sedikit memutar tubuhnya. Hasilnya Kafka bisa memukul dada Kaiju 9. Terlihat dada dan tangan kanan Kaiju 9 hancur. Seharusnya inti Kaiju 9 berada di bagian dada. Jadi apakah Kaiju 9 sudah mati? Tapi ruang komando masih mendeteksi tanda kehidupan Kaiju 9. Ternyata Kaiju 9 melindungi intinya dengan perisai. Langkah yang sangat cerdas dari Kaiju 9. Ternyata inilah alasan Kaiju 9 memakan kekuatan Kaiju nomor 2. Tapi yang pasti pertahanan Kaiju 9 sudah terbuka. Jadi tinggal satu pukulan lagi maka Kaiju 9 akan benar-benar mati. Kafka berlari ke depan tapi tiba-tiba Kaiju 9 bangkit. Kaiju 9 menembakkan laser jadi gerakan Kafka terhenti.
Dari sini muncul asap tebal di sekitar Kafka. Kafka kehilangan posisi Kaiju 9. Kafka mencoba mendeteksi dengan kekuatan Kaiju 8. Tapi Kafka terlambat karena Kaiju 9 sudah berada di samping Kafka. Kaiju 9 marah karena Kafka selalu saja menjadi penghalang rencananya. Kaiju 9 memukul Kafka dengan tangan kiri. Kafka tidak sempat melompat jadi Kafka terkena pukulan telak. Kaiju 9 terus memukul Kafka tanpa berhenti. Kafka yang sudah terbaring hanya bisa bertahan. Kesombongan Kaiju 9 kembali meningkat. Sudah banyak perlawanan dari pihak manusia, tapi semua itu belum bisa mengalahkan Kaiju 9. Kaiju 9 senang bertarung melawan manusia. Manusia selalu memberikan kejutan dalam waktu yang singkat. Untuk itulah Kaiju 9 ingin lebih mengenal manusia. Kaiju 9 ingin melakukan banyak eksperimen kepada manusia. Dari situ Kaiju 9 ingin menguasai seluruh dunia. Dengan begitu, dunia yang diimpikan Kaiju 9 akan tercipta. Kafka masih kesulitan mengimbangi kekuatan Kaiju 9. Tapi Kafka tidak akan membiarkan Kaiju 9 menciptakan dunia seperti itu. Kafka memukul Kaiju 9 dengan kekuatan yang besar. Tapi Kaiju 9 bisa menahannya dengan satu tangan. Kaiju 9 mengapresiasi usaha Kafka untuk menciptakan teknik baru. Tapi tidak hanya Kafka saja yang berkembang. Kafka merasakan hawa kehadiran Kaiju nomor 2 semakin kuat. Tiba-tiba kepala Kaiju 2 muncul di sebelah kepala Kaiju 9. Kaiju 9 berhasil membangkitkan wujud Kaiju 2. Dengan begini, Kafka harus bertarung melawan dua Kaiju bernomor sekaligus. Kaiju 2 memukul Kafka dan hasilnya tangan kiri Kafka hancur. Serangan jarak dekat adalah keahlian Kaiju nomor 2. Kafka sendiri juga adalah petarung jarak dekat. Jadi siapa yang lebih kuat di antara mereka? Kaiju 9 menciptakan banyak tangan raksasa. Dari sana, Kaiju 9 menembak Kafka dengan peluru yang sangat banyak. Sekali lagi Kafka terluka cukup parah. Combo Kaiju 9 dan Kaiju 2 benar-benar menciptakan kondisi tanpa celah. Jadi bagaimana Kafka akan melawan dua Kaiju bernomor sekaligus? Kaiju 9 kembali datang dengan pukulannya. Kali ini Kafka berhasil menghindar dan menyerang balik. Kafka menyerang dengan teknik tinju nomor 1. Kali ini pukulan Kafka berhasil melukai Kaiju 9. Tapi inti Kaiju 9 masih aman karena dilindungi perisai. Jadi minimal Kafka harus memberikan 2 pukulan telak. Tapi masalahnya Kaiju 9 juga mempunyai insting bertarung yang sama mengerikan seperti Kaiju 12. Sebelumnya, Hoshina dibuat kesulitan karena Kaiju 12 bisa meniru semua teknik hanya dalam sekali lihat. Sekarang Kafka yang kesulitan melawan Kaiju 9 karena tidak bisa menggunakan teknik yang sama sebanyak 2 kali. Semakin banyak yang Kafka tunjukkan, maka Kaiju 9 juga akan mempelajari semuanya. Sebenarnya buff Kaiju 9 ini terlalu tebal. Bisa dibilang sejak awal Kafka tidak banyak berkembang. Setelah sejauh ini, Kafka baru bisa memakai tinju divisi pertahanan. Sementara Kaiju 9 malah bisa memakai kekuatan banyak Kaiju sekaligus. Bayangkan Kaiju 9 tiba-tiba bisa berteleportasi seperti Kaiju 14. Pasti Kafka hanya bisa terdiam. Jika Kafka tidak mendapatkan support dari karakter lain, pasti Kafka akan segera kalah. Kafka dan Kaiju 9 kembali beradu pukulan. Kafka tidak mendapatkan celah untuk membalikkan keadaan. Jadi pilihan Kafka memang hanya menggunakan tinju aliran Hoshina. Kafka memakai tinju keempat. Ini adalah tinju dari bawah dan kepala Kaiju 9 terluka. Tapi Kaiju 9 malah senang karena Kafka masih punya teknik rahasia. Bisa jadi Kaiju 9 sengaja membuat celah supaya Kafka memakai semua teknik yang dia punya. Tapi masalahnya tidak hanya teknik yang semakin sedikit. Kafka juga sudah menjadi Kaiju 8 lebih dari 30 menit.
Jika pertarungan lebih lama, maka bisa jadi Kafka tidak akan bisa kembali menjadi manusia. Namun hanya Kafka yang bisa melawan Kaiju 9. Jadi Kafka tidak akan mundur walaupun hidupnya sendiri yang menjadi taruhan. Kafka kembali menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tapi pertahanan Kaiju 9 begitu kuat. Kafka mencari cara supaya bisa mengalahkan Kaiju 9 dalam sekali serangan. Tapi Kafka terlalu banyak berpikir dan Kaiju 9 tiba-tiba menghilang. Benar saja Kaiju 9 bisa memakai kekuatan teleportasi. Kaiju 9 menyiapkan tinju terkuat yang bernama Thunder Emperor. Kafka terkena serangan itu dan inti kaijunya terbuka lebar. Kafka tidak bisa memakai perisai, jadi inti Kaiju 9 benar-benar tanpa penjagaan. Kaiju 9 menangkap inti Kaiju 8. Nyawa Kafka sudah berada di tangan Kaiju 9. Namun Kafka masih terlihat percaya diri. Kaiju 9 mengucapkan selamat tinggal. Tapi tiba-tiba tangan Kaiju 9 hancur terkena tembakan. Kaiju 9 tidak paham apa yang terjadi. Seharusnya tidak ada yang bisa datang ke sini karena ada Giant Kaiju. Tapi Kaiju 9 lupa kalau Kapten Mina berada di sini. Mina menembak Kaiju 9 sekali lagi. Tembakan Mina begitu kuat dan hasilnya tubuh Kaiju 9 terbang. Sekali lagi tembakan Mina begitu overpower. Padahal hanya memakai pistol biasa. Tapi tubuh Kaiju 9 sudah bisa dibuat terbang. Dengan begini kondisinya akan menjadi 2 lawan 2. Kehadiran Mina sudah pasti akan menciptakan banyak peluang bagi Kafka. Tapi apakah mereka berdua sudah cukup untuk mengalahkan Kaiju 9? Apakah Kaiju 9 masih punya kekuatan yang disembunyikan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Jangan ketinggalan menjadi bagian dari Kerajaan Sains dengan cara subscribe channel ini. Kerajaan Sains Cabang Indonesia menuju 20.000 subscriber di tahun 2024. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.